Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah kalian mendengar satu pertanyaan sederhana, namun mampu membuat orang terdiam dan berpikir lama? Di channel ini, kita tidak berdebat untuk menang. Kita bercerita untuk menemukan hikmah. Dengarkan kisah Abu Nawas kali ini sampai selesai. Karena di akhir cerita, ada jawaban yang mungkin selama ini tidak pernah kalian dengar. Subscribe, like, dan bagikan agar hikayah ini menjadi pengingat untuk lebih banyak hati. Pagi itu, angin bertiup pelan di kota Baghdad. Matahari belum tinggi, namun pasar telah ramai oleh suara pedagang dan langkah para musafir. Di sebuah sudut kota, Abu Nawas duduk tenang di serambi rumahnya, membaca lembaran catatan tua sambil sesekali tersenyum kecil. Tiba-tiba, derap kaki kuda terdengar mendekat. Seorang utusan kerajaan turun dengan pakaian asing, jubah panjang berwarna merah tua, berhias lambang singa emas. Ia membungkuk hormat di hadapan Abu Nawas. "Apakah engkau Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikan dan kelucuan lidahnya?" tanya sang utusan. Abu Nawas menutup catatannya. "Jika yang engkau cari adalah orang yang sering dituduh terlalu banyak bertanya, mungkin aku orangnya." Utusan itu tersenyum tipis, lalu menyerahkan gulungan surat bersegel. "Ini undangan resmi dari Raja Romawi. Paduka Raja ingin engkau hadir di Istana Besar Negeri Romawi untuk sebuah pertemuan agung." Abu Nawas membuka segel itu perlahan. Matanya menyapu setiap baris tulisan. Undangan itu bukan undangan biasa. Di sana tertulis bahwa Raja Romawi ingin mempertemukan Abu Nawas dengan seorang uskup Romawi, tokoh agama yang terkenal cerdas dan tajam dalam perdebatan soal ketuhanan. Abu Nawas menarik napas panjang. Rupanya bukan jamuan makan yang mereka siapkan, melainkan jamuan pertanyaan, gumamnya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun berangkat. Ia menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir, pegunungan, dan kota-kota asing. Sepanjang perjalanan, ia merenung. Manusia sering berdebat tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan bisa dimenangkan dengan kata-kata, katanya pada dirinya sendiri. Padahal Allah memberi akal bukan untuk bertengkar, tetapi untuk memahami kebenarannya. Sesampainya di negeri Romawi, Abu Nawas dibuat terdiam sejenak. Istana kerajaan berdiri megah, pilar-pilar tinggi menjulang, dinding batu besar dihiasi ukiran sejarah para kaisar. Aula utama dipenuhi bangsawan, pendeta, cendekiawan, dan para pemikir dari berbagai negeri. Raja Romawi duduk di singgasananya. Wajahnya tegas, namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Ketika Abu Nawas masuk, Raja berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Selamat datang, Abu Nawas. Aku telah banyak mendengar tentang kecerdikanmu. Hari ini aku tidak ingin pertengkaran, aku ingin pencerahan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, pencerahan hanya datang pada mereka yang mau mendengar." Tak lama kemudian, seorang pria berusia matang melangkah ke tengah aula. Jubah hitamnya rapi, kalung salib tergantung di dadanya. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Dialah uskup Romawi, tokoh yang dikenal mampu membuat lawan debat kehabisan kata. Uskup itu menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar engkau sering menggunakan akal untuk menimbang keyakinan. Hari ini aku ingin menguji, sejauh mana akalmu memahami Tuhan." Abu Nawas menjawab tenang, "Akal bukan untuk menguji Tuhan, Tuan Uskup. Akal hanya menguji pemahaman manusia tentang Tuhan." Beberapa hadirin mulai berbisik. Raja mengangkat tangan, memberi tanda agar suasana tenang. Uskup lalu berdiri tegak dan berkata dengan penuh wibawa, "Tuhan itu Maha Agung. Dia adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, namun satu hakikat." Kata-kata itu menggema di aula. Banyak pendeta mengangguk setuju. Beberapa cendekiawan mencatat dengan cepat. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengelus janggutnya, memandang langit-langit aula yang tinggi, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu ia berkata pelan, "Menarik, sangat menarik." Uskup tersenyum tipis, merasa unggul. "Apakah engkau mengakui kebenaran itu?" Abu Nawas tersenyum ramah. "Saya belum mengakui atau menolak apapun. Saya baru saja tiba. Bukankah tamu yang baik seharusnya mendengar lebih dulu sebelum berbicara?" Sebagian hadirin tertawa kecil. Raja mengangguk puas. Abu Nawas melanjutkan, "Paduka Raja, Tuan Uskup, dan seluruh hadirin. Jika hari ini kita membahas Tuhan,
Mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu. Semua mata tertuju padanya. Tuhan tidak menjadi besar karena kita bela, dan tidak menjadi kecil karena kita debatkan. Maka mari kita berbicara dengan akal yang jujur dan hati yang tenang. Uskup terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, mari kita lanjutkan. Dan disitulah, di aula megah negeri Romawi, sebuah dialog besar pun akan dimulai. Dialog yang bukan sekadar adu kata, melainkan perjalanan akal mencari makna ketuhanan. Bab pertama pun berakhir, meninggalkan satu pertanyaan besar di benak setiap pendengar. Jika Tuhan Maha Esa, mengapa manusia sibuk menghitungnya? Aula besar itu kembali sunyi. Setelah pernyataan awal tentang Tritunggal diucapkan, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Banyak yang menunggu bantahan keras, sebagian berharap ejekan, sebagian lagi menanti kegugupan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas melangkah pelan ke sebuah meja kecil di sisi aula. Gerakannya tenang, nyaris santai, seolah ia tidak sedang berada di tengah perdebatan besar tentang ketuhanan. Dari atas meja itu, ia mengambil sebuah apel merah yang tampak segar. Ia mengangkat apel itu tinggi-tinggi agar terlihat oleh semua orang. "Tuan Uskup," katanya lembut, "izinkan saya bertanya sesuatu yang sangat sederhana." Uskup mengangguk dengan percaya diri. "Silakan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Menurut Tuan Uskup, berapa jumlah benda yang ada di tangan saya?" Uskup melirik apel itu sekilas. "1. Itu 1 apel." Abu Nawas mengangguk. "Bagus. Kita sepakat." Ia lalu mengeluarkan pisau kecil dari balik jubahnya. Dengan gerakan pelan dan rapi, apel itu ia potong menjadi 3 bagian sama besar. Potongan-potongan itu ia susun berjajar di atas meja. "Sekarang," kata Abu Nawas sambil menunjuk potongan apel, "berapa jumlahnya?" Uskup tersenyum, merasa pertanyaan itu justru menguntungkannya. 3 potong apel, namun hakikatnya tetap 1 apel. Beberapa pendeta mengangguk setuju. Beberapa hadirin tampak puas, seolah perdebatan sudah menemukan pijakan. Abu Nawas tertawa kecil, bukan tawa mengejek, melainkan tawa orang yang baru menemukan jalan cerita. "Baik. Sekarang izinkan saya melanjutkan." Ia mengambil 1 potong apel, lalu bertanya, "Jika saya memakan 1 potong ini, apakah apel itu masih utuh?" Uskup menjawab cepat, "Tidak. Ia sudah berkurang." Abu Nawas memakan potongan itu perlahan, lalu mengambil potongan kedua. "Kalau saya memakan 2 potong, lebih tidak utuh lagi," jawab Uskup, kali ini dengan nada sedikit ragu. Abu Nawas meletakkan potongan terakhir di atas meja. "Sekarang saya bertanya dengan jujur. Jika sesuatu benar-benar tersusun dari bagian-bagian, lalu sebagian itu berkurang atau berubah, apakah keseluruhannya tidak ikut terpengaruh?" Uskup terdiam. Alisnya mulai berkerut. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tetap tenang. "Kalau satu bagian melakukan sesuatu, sementara bagian lain tidak, maka ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti tidak sempurna. Dan kalau tidak sempurna, pantaskah ia disebut Tuhan?" Aula bergemuruh oleh bisikan. Raja mencondongkan tubuhnya ke depan, tertarik. Uskup mengangkat tangannya. "Itu perumpamaan yang tidak sempurna. Tuhan tidak bisa disamakan dengan apel." Abu Nawas langsung mengangguk setuju. "Benar sekali, Tuan Uskup. Justru itu maksud saya." Ia tersenyum lebar. Karena Tuhan tidak bisa dipotong, tidak bisa dibagi, dan tidak bisa dihitung seperti benda. Maka mengapa kita berusaha menjelaskannya dengan hitungan 1 dan 3? Beberapa hadirin terlihat tercenung. Uskup menarik napas panjang, lalu mencoba mengubah arah. "Baik, kalau begitu, dengarkan perumpamaan kami yang lain. Matahari." Ia menunjuk ke arah jendela besar aula, tempat cahaya masuk. Matahari memiliki bentuk, cahaya, dan panas. 3, namun 1 matahari. Abu Nawas menepuk tangannya pelan. "Perumpamaan yang indah. Sangat indah." Ia lalu bertanya, "Apakah cahaya bisa disebut matahari?" "Tidak," jawab Uskup. "Apakah panas bisa disebut matahari?" "Tidak." "Apakah bentuk matahari tanpa cahaya dan panas masih disebut matahari?" Uskup terdiam sesaat. "Tidak." Abu Nawas tersenyum puas. "Berarti yang satu itu mataharinya. Cahaya dan panas hanyalah sifat yang melekat, bukan pribadi terpisah." Ia menoleh ke hadirin.
Allah Maha Esa. Dia Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat. Apakah sifat-sifat itu kita sebut Tuhan yang berbeda? Semua menggeleng. Abu Nawas kembali menatap uskup. Maka menyebut Allah satu dengan banyak sifat jauh lebih sederhana dan lebih masuk akal, daripada menyebutnya satu namun dihitung tiga. Uskup terlihat mulai kehilangan ketenangan. Namun ia tetap berusaha bertahan. Iman tidak selalu tunduk pada logika. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Tapi logika yang jujur tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Ia melangkah lebih dekat. Allah memberi manusia akal bukan untuk memperumit Enia, tapi untuk mengenalnya. Raja akhirnya berbicara. Apa yang ingin engkau sampaikan, Abu Nawas, dengan semua perumpamaan ini? Abu Nawas membungkuk hormat. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika Tuhan dihitung, dibagi, dan disusun, maka yang muncul bukan kebesaran Tuhan, melainkan kebingungan manusia. Aula kembali sunyi. Tidak ada ejekan. Tidak ada sorak. Hanya wajah-wajah yang mulai berpikir lebih dalam. Dan di benak banyak orang, sebuah pertanyaan mulai tumbuh perlahan. Apakah konsep tentang Tuhan berasal dari wahyu yang jelas, atau dari upaya manusia memahami yang tak terbatas? Keheningan menyelimuti aula setelah perumpamaan apel dan matahari disampaikan. Tidak ada yang berani memotong. Bahkan suara langkah pun terdengar jelas di lantai batu istana. Abu Nawas berdiri tegak di tengah aula, bukan sebagai penantang, melainkan sebagai pengajak berpikir. Ia menoleh ke arah uskup Romawi dengan tatapan lembut. Tuan Uskup, katanya pelan, izinkan saya melangkah sedikit lebih dalam. Bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami. Uskup mengangguk, meski wajahnya tampak tegang. Katakanlah. Abu Nawas menarik napas. Kita telah berbicara tentang perumpamaan. Sekarang saya ingin bertanya tentang ajaran langsung. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap orang mendengarkan. Apakah Yesus pernah, dengan kata-kata yang jelas dan tanpa kiasan, berkata kepada manusia, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku, karena aku bagian dari tiga"? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke tengah danau. Riaknya terasa ke seluruh penjuru aula. Uskup membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Beberapa pendeta saling berpandangan. Akhirnya uskup berkata, "Yesus adalah anak Tuhan." Abu Nawas mengangguk hormat. Saya tidak menolak kalimat itu. Saya hanya ingin memastikan sumbernya. Ia melangkah satu langkah ke depan. Bukankah Yesus juga berkata bahwa ia diutus? Bukankah ia berdoa, bersujud, dan memohon pertolongan kepada Tuhan? Uskup menjawab pelan. Itu benar. Abu Nawas bertanya lagi. Kalau ia berdoa, kepada siapa ia berdoa? Uskup terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Kalau ia berkata bahwa Tuhan lebih besar darinya, lalu siapa yang lebih tinggi? Seorang pendeta muda mencoba menyela. Itu adalah misteri ilahi. Abu Nawas menoleh padanya dengan senyum tipis. Misteri boleh direnungkan. Tapi jika sebuah ajaran dijadikan dasar iman seluruh manusia, bukankah ia seharusnya jelas? Raja Romawi mengangguk pelan, tanda setuju. Abu Nawas lalu mengalihkan pembicaraan ke arah lain. Sekarang izinkan saya bertanya tentang kitab. Ia menatap seluruh hadirin. Apakah Yesus menulis kitab suci dengan tangannya sendiri? Tidak, jawab uskup. Apakah ia memerintahkan murid-muridnya menulis kitab dengan satu susunan yang baku? Uskup terdiam sejenak. Tidak secara langsung. Abu Nawas mengangguk. Berarti kitab-kitab itu ditulis oleh manusia, berdasarkan ingatan, riwayat, dan penafsiran, bertahun-tahun setelah Yesus tidak lagi bersama mereka. Beberapa hadirin tampak gelisah. Abu Nawas berkata dengan suara tenang namun tegas. Manusia adalah makhluk yang mulia, tetapi juga lupa, keliru, dan berbeda pendapat. Ia berhenti sejenak. Bukankah dalam sejarah, kitab-kitab itu juga dipilih, disaring, dan disepakati melalui pertemuan para pemuka agama? Uskup menjawab lirih. Benar. Abu Nawas mengangguk. Maka wajar jika muncul perbedaan tafsir. Ia lalu menatap hadirin dengan wajah serius. Pertanyaannya bukan siapa yang salah. Pertanyaannya adalah, apakah konsep Tritunggal itu diajarkan langsung oleh Yesus, atau disusun kemudian oleh manusia yang mencoba memahami beliau? Aula kembali sunyi. Abu Nawas lalu berkata dengan nada lebih lembut,
Dalam Islam, Allah menurunkan firman dengan sangat jelas. Tidak berlapis, tidak samar. Ia mengutip dengan penuh kehati-hatian. Allah menyatakan bahwa Dia Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Beberapa hadirin terkejut mendengar kejelasan itu. Abu Nawas melanjutkan, itu bukan hasil tafsir panjang, bukan keputusan dewan, bukan hasil perdebatan. Itu pernyataan langsung dari Allah tentang dirinya. Uskup menunduk. Wajahnya menunjukkan pergolakan batin. Abu Nawas tidak menekan. Ia justru berkata, saya tidak meminta Tuan Uskup mengubah iman hari ini. Saya hanya mengajak merenung. Ia tersenyum kecil. Jika Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, jika ia berdoa kepada Tuhan, jika ia menyebut dirinya utusan, maka bukankah lebih aman menyebut Tuhan satu, sebagaimana ia sendiri ajarkan? Raja Romawi berdiri perlahan. Cukup, katanya. Hari ini aku mendengar pertanyaan yang tidak mudah dijawab, namun sulit untuk diabaikan. Abu Nawas membungkuk hormat. Pertanyaan yang jujur adalah awal dari kebijaksanaan, Paduka. Suasana aula terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena kemarahan, melainkan karena pikiran yang mulai saling bertabrakan di dalam kepala para hadirin. Abu Nawas berdiri tenang, sementara Uskup Romawi duduk kembali di kursinya, menunduk sejenak seolah sedang menata ulang keyakinannya. Raja Romawi memandang keduanya bergantian. Lanjutkan, katanya singkat. Hari ini aku ingin kejelasan, bukan kebisingan. Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka, izinkan saya melanjutkan dengan satu pertanyaan terakhir sebelum kita semua menarik kesimpulan. Ia menatap Uskup dengan penuh adab. Tuan Uskup, setelah Yesus tidak lagi bersama para pengikutnya, siapa yang menentukan ajaran mana yang harus diikuti oleh seluruh umat? Uskup mengangkat wajahnya. Para pemuka gereja. Mereka berkumpul untuk menjaga kemurnian ajaran. Abu Nawas mengangguk perlahan. Berarti ada pertemuan-pertemuan, ada perdebatan, dan ada keputusan. Benar, jawab Uskup jujur. Abu Nawas melangkah pelan. Suaranya tetap lembut. Dalam pertemuan itu, apakah semua pendapat selalu sama? Uskup terdiam sejenak. Tidak. Ada perbedaan. Bahkan perbedaan yang besar, tanya Abu Nawas lagi. Uskup menghela napas. Ya. Abu Nawas tersenyum kecil. Maka konsep tentang Tuhan yang sampai kepada umat adalah hasil perjalanan panjang pemikiran manusia. Ada diskusi, ada penafsiran, ada kesepakatan. Beberapa hadirin mulai saling menatap. Tidak ada yang membantah. Abu Nawas melanjutkan. Saya tidak mengatakan itu salah. Saya hanya mengatakan itu manusiawi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan yang Maha Kuasa membutuhkan sidang manusia untuk menjelaskan siapa dirinya? Aula kembali senyap. Abu Nawas menoleh ke arah raja. Paduka, jika seorang raja ingin rakyatnya mengenal dirinya, apakah ia mengirimkan pesan yang jelas, atau membiarkan rakyat berdebat puluhan tahun tentang maksud titahnya? Raja menjawab tegas. Titah raja harus jelas. Jika tidak, kekacauan akan terjadi. Abu Nawas mengangguk. Apalagi Allah, raja dari seluruh raja. Ia kembali menghadap Uskup. Dalam Islam, Allah menurunkan firman-Nya dengan bahasa yang tegas dan mudah dipahami oleh orang awam maupun cendekia. Ia berkata perlahan, seolah ingin setiap kata meresap. Allah menyatakan bahwa Dia Esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Beberapa hadirin tampak terkejut oleh kesederhanaan itu. Abu Nawas melanjutkan. Tidak ada sidang setelahnya untuk menafsirkan apakah satu itu sebenarnya tiga. Tidak ada perdebatan apakah sifat adalah pribadi. Tidak ada kebingungan antara Tuhan dan utusan. Uskup mengangkat wajahnya. Matanya tampak lelah. Namun banyak orang merasa konsep Tritunggal membantu mereka memahami Tuhan. Abu Nawas mengangguk pelan. Saya tidak meremehkan perasaan manusia. Namun memahami Tuhan bukan berarti menyamakan Enia dengan pikiran kita. Ia tersenyum tipis. Allah tidak diturunkan agar mudah dibayangkan, tetapi agar benar untuk disembah. Uskup terdiam lama. Lalu ia berkata lirih. Lalu menurutmu, di mana letak kesalahan kami? Abu Nawas menggeleng pelan.
Saya tidak mengatakan ada kesalahan pribadi. Saya hanya mengatakan ada jarak antara ajaran seorang nabi dan tafsir manusia setelahnya. Ia menambahkan dengan suara tenang. Ketika jarak itu semakin jauh, manusia mulai menambal kekosongan dengan filsafat, simbol, dan hitungan. Raja Romawi berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, apa yang ingin engkau capai dari semua ini? Abu Nawas membungkuk hormat. Saya ingin kita semua jujur pada satu hal, Paduka. Ia menatap seluruh aula. Tuhan Yang Maha Esa tidak membutuhkan pembagian agar terasa dekat. Justru dengan keesaan Enia, Dia Maha Dekat. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Ada pula yang menunduk dalam diam. Uskup akhirnya berkata, mungkin selama ini kami terlalu sibuk mempertahankan rumus, hingga lupa mendengar suara ajaran awal. Abu Nawas tersenyum ramah. Setiap manusia pernah begitu, Tuan Uskup. Yang penting bukan siapa yang paling lama berbicara, tetapi siapa yang berani merenung. Aula tidak lagi tegang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang penuh makna. Aula besar Istana Romawi kini tenggelam dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan karena tegang, bukan pula karena kalah atau menang, melainkan keheningan orang-orang yang sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Raja Romawi berdiri perlahan dari singgasananya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak pula kegembiraan berlebihan. Yang tampak hanyalah wajah seorang penguasa yang baru saja belajar sesuatu yang penting. Hari ini, kata raja dengan suara berat namun jernih, aku tidak melihat dua orang yang berdebat. Aku melihat dua manusia yang sama-sama mencari Tuhan, dengan cara yang berbeda. Ia menoleh kepada Uskup Romawi, dan aku melihat keberanian untuk diam, ketika jawaban belum ditemukan. Uskup menunduk, tangannya terlipat di depan dada. Paduka, katanya lirih, selama bertahun-tahun aku mengajarkan rumus-rumus iman. Hari ini aku belajar bahwa keheningan kadang lebih jujur daripada 1000 penjelasan. Ia lalu menatap Abu Nawas. Engkau tidak datang membawa pedang kata, melainkan cermin. Dan di dalam cermin itu, aku melihat pertanyaan yang selama ini kuhindari. Abu Nawas membungkuk hormat. Saya tidak membawa kebenaran milik saya sendiri, Tuan Uskup. Saya hanya berusaha tidak menutupi akal yang Allah titipkan. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Abu Nawas berbicara untuk terakhir kalinya. Jika engkau harus menutup dialog ini dengan satu kalimat, apakah itu? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia memandang seluruh hadirin, para pendeta, cendekiawan, bangsawan, dan rakyat biasa yang hadir. Wajah-wajah itu tidak lagi haus perdebatan, melainkan haus ketenangan. Akhirnya Abu Nawas berkata pelan, namun jelas, Paduka, Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita. Tuhan tidak bertambah besar karena kita menangkan, dan tidak berkurang karena kita perdebatkan. Ia melangkah satu langkah ke depan. Ketika manusia mulai menghitung Tuhan, 1 atau 3, sesungguhnya yang sedang dihitung adalah kebingungan manusia itu sendiri. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan, Allah Maha Esa. Keesaan Enia bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk menenangkan hati. Bukan untuk menyulitkan akal, tetapi untuk membebaskan manusia dari kerumitan. Ia tersenyum tipis. Seorang petani, seorang penggembala, seorang anak kecil, semuanya bisa mengenal Allah tanpa harus memahami filsafat yang rumit. Cukup dengan satu keyakinan, Tuhan itu satu, dekat, dan maha mendengar. Uskup menarik napas panjang. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk menjelaskan Tuhan, sampai lupa bersujud kepadanya. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam lama. Raja Romawi menutup sidang dengan suara mantap. Debat ini berakhir. Bukan karena jawaban telah selesai, tetapi karena kita telah sampai pada batas akal kita. Ia menoleh kepada seluruh hadirin. Dan di batas itu, seharusnya manusia merendah. Abu Nawas bersiap meninggalkan aula. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak dan berkata, jika suatu hari kalian merasa Tuhan terasa rumit, mungkin bukan Tuhan yang berubah, melainkan manusia yang terlalu banyak menambahkan. Ia membungkuk sekali lagi. Semoga Allah membimbing kita semua pada kebenaran yang jujur. Ketika Abu Nawas melangkah pergi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Namun satu persatu orang menundukkan kepala, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Dan di hari itu, di Istana Besar Negeri Romawi,
tidak ada iman yang diruntuhkan. Yang runtuh hanyalah kesombongan akal. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak perlu dihitung. Tuhan perlu disembah.